Nanti ada yang namanya AJB, BHTB. Mungkin dari setiap kayak bintang tamu gue interview ini makin kelihatan gue bego banget. Jadi banyak dasarnya. Soundcheck kan dia utamain vokal banget kan. Itu kalau emang berkualitas. Ya, Bang Nyoman. Udah gue play dari tadi. Yes. Biar alami, gue nggak sengaja. Jadi kalau udah di setting terlalu kaku kan jadinya 3, 2, 1 apa gimana gitu kan. Jadi kayak gitu. Oke, apa kabar lu? Kabar baik. Kabar baik ya. Good. Kabar baik. Sebelum bener-bener gue interview lu lebih lanjut, perkenalkan diri dulu ke teman-teman biar tahu nih siapa nih yang gue interview kali ini. Silakan. Halo guys, gue Nyoman. Gue di sini nemenin bini gue kuliah di sini ngambil S3. Asli mana nih? Gue keturunan Bali, bini gue juga keturunan Bali. Cuma gue besar dan lahir di Bogor. Bogor. Ya. Berapa gitu. tahun? Ya, seumur hidup itu gue di Bogor ya. Seumur hidup? Iyalah gitu. Oh, gue jadi kira keluarga gue besar emang di Bali, gitu. Cuma gue emang dari lahir, SD? Oh, lahir? TK, SD, SMP, SMA, kuliah doang di Jakarta. Oh, gitu. Bahkan kuliah pun di Jakarta. Wah, lu berarti benar-benar cuma KTP Bali lah, tanda kutip. Status nikahnya doang gue di Bali. Oh, aman nama ya? Aman nama doang. Jelas. Gitu. Kalau udah Nyoman udah pasti kan nggak mungkin. Wah, lu orang Jambi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti orang Bali. Oke. Jadi lu tadi langsung singkatnya di sini di Australia adalah menemani bini. Yap. Bini kuliah. Bini kuliahnya master degree ya? Yap. Itu bidang apa sih kalau boleh tahu? Social science. Social science. Kalau ini berarti apa sih? Hubungan internasional ya? HI. Oh, HI. Tapi di sini social science sih. Social science. Masuknya ke social science. Fakultinya. Ya. Oke. Nah, biar tahu juga berarti bini yang sebenarnya pakai visa student. Yep. Mungkin ada beberapa teman yang belum ngerti. Berarti lo pakai visa apa? Nah, itu lo visa apa sekarang? Iya sama, suppose karena kan gue sebagai suaminya berarti gue ikut sama istri gue. Oke. Gitu. Jadi gue visanya student juga, student visa juga. Suppose ya jadinya ya, pasangan. Karena gitu. kan yang gue tahu student visa bisa bawa orang. Jadi jatuhnya pasangan mereka tuh dependent. Ya. Berarti lu dependent apa tetap sebenarnya bukan? Different separate student visa apa dependent visa? Kayaknya suppose aja deh, kayaknya gue nggak tahu dependent tuh gue nggak ngerti sih. Jadi masa tenggang lu tuh tergantung bini lu kelarnya kapan? Iya. Oke. Jadi bini gue kelar ya gue juga kelar. Tapi biasanya gue harus balik duluan sih kayaknya gitu sih. Lu harus balik duluan? Iya. Kenapa gitu? Nggak tahu sih gitu kayaknya. Padahal terkait selesai beasiswanya kan kalau nggak salah. Ya berarti harus sesuai dengan visa bini lu dong? Iya. Kan harusnya visanya kan pertengahan tahun ini selesai nih. Oke, let's say. Mungkin ada perpanjang extend selama 6 bulan lagi. Ya berarti bisa gue ikut lagi 6 bulan lagi. Karena gitu. Pokoknya visa bini gue selesai, otomatis visa gue juga habis. Nah, jadi itu biar jelas teman-teman ngerti kalau bagi teman-teman yang mungkin dia mau student visa nih, pacaran misalnya atau suami istri kayak lo, nggak tahu ternyata ada hak spesial. Salah satu mereka bisa dibawa tanpa harus apply visa holiday, let's say, atau apply student visa juga. Itu langsung ada. Nah, langsung ke main topik yang gua mau tanya mengenai status lu kan. Jadi kan berarti lu lah yang kerja lebih dan apa ya, kayak gimana? Kebanyakan orang di luar negeri yang megang visa itu yang seakan-akan yang super power, yang lebih berjasa lah tanda kutip. Iya. Nah, tapi di saat ini lu yang lebih dependent ke bini. Betul. Seakan-akan kan beda posisi. Mungkin ini perspektif gua. Mungkin setiap orang lain yang lihat nggak juga sih, lu aja yang salah cara ngomongnya, cara berpikir. Ya mungkin ada orang kayak gitu. Nah, menurut lu gimana dari satu sisi itu dulu deh, tanggapan lu? Maksudnya gimana? Karena bini gue yang punya visa. Somehow. Ya, somehow terus jadi dia punya tanda kutip kayak power lebih bukan power, jelek ya mungkin konotasinya. Mungkin lebih ke arah nggak tahu berjasa kah, atau mungkin nggak tahu juga. Cuman ya pada akhirnya kan sebenarnya ya lu yang lebih bekerja keras kan, lu yang nyari uang juga kan. Kalau gue karena gue sama bini gue yang sangat demokratis, dalam artian kita nggak pernah berpikir lu lebih banyak, gue lebih sedikit.
gue lebih banyak, lu lebih sedikit. Kita nggak pernah berpikir gitu. Dalam kehidupan kita berdua, kita selalu mikir gimana caranya 50% sih. Gue selalu berusaha tidak gue yang lebih baik atau lu yang lebih baik gitu. Jadi apapun itu kita harus berbagi sih gitu. Termasuk visa ini? Ya, termasuk visa ini. Meskipun tanda kutipnya awalnya bini gue yang membawa gue ke sini, tapi kan pada dasarnya untuk bekerja. Ya kan, untuk bekerja. Kalau bini gue ikut bekerja, dia kan tidak boleh lebih dari 20 jam. Betul. Kalau gue boleh 40 jam kerja. Limitless nggak sih? Sebenarnya enggak ya. Oh enggak? Cuma batasnya 40 jam sih. Seminggu? Kayaknya 2 minggu deh. Berarti sama dong sama bini lo? Kan enggak dong. 20 jam seminggu, 40 jam 2 minggu? Enggak, bini gua itu tidak boleh lebih dari 20 jam di dalam waktu, bukan seminggu ya, kayaknya 2 minggu deh. 2 minggu? 2 minggu. Oke. Gitu. Nah, batas gua 40 jam per 2 minggu juga. Kayak gitu. Tapi dikit juga dong ya? Dikit, sebenarnya sih boleh lebih dari itu sih. Kalau misalnya kita misalnya 40 jam itu yang ditransfer misalnya kan ada aja yang fix pakai tax. Ya, gitu. Yang sisanya yang cash on hand. Cash on hand. Nggak jadi masalah sih. Ini sebenarnya sih ya bener, nggak membatasi banget sama sekali kan. Pada akhirnya ya gimana lu membawa diri lu aja. Oke. Nah, lu kerjanya berarti bini nggak kerja berarti ya? Untuk saat sekarang nggak, karena gue nyuruh dia untuk dia lebih baik fokus. Gitu, karena sudah tahun terakhir ya. Ini udah tahun terakhir. Assignment-nya makin banyak ya? Iya, gitu. Jadi gue bilang daripada terlalu banyak buang-buang waktu untuk materi gampang lah gue bilang dicari. Bukannya gue menggampangkan ya, tapi tujuan utama dia kesini kan? Iya. Gua bilang, jadi lu fokus aja. Ya, lu fokus selesaikan biar gue yang kerja. Gitu. Toh meskipun gue kerja tanda kutip gue masih minim ya, tapi puji Tuhan lancar sih, ada aja. Ada aja yang penting cukup ya? Cukup. Nggak bener-bener kayak mengais-ngais gimana? Nggak. Gue masih bisa beli apa yang gue mau. Gitu. Terus yang gue kan juga punya cicilan rumah kan di Indonesia kan. Gue nggak tahu sih. Nggak apa-apa. Gue ini share aja. Mungkin banyak teman-teman juga ada beberapa yang cerita sama gue. Mereka di sini niat nabung untuk beli rumah nanti ketika pulang. Dengan status yang student visa dan hampir sama kayak gua. Padahal tuh nggak maksimal kan tanda kutip ya? Tapi lumayan. Tetap aja ya? Lumayan. Kayak misalnya gua udah bisa melunasi BPHTB gua. Apa tuh? BPHTB. Nah ini, kalau lo beli rumah nanti di Indonesia, otomatis itu ngelewatin kayak gitu prosesnya. Misalnya kita beli rumah, nanti ada yang namanya AJB, BPHTB. Mungkin dari setiap kayak bintang tamu gue interview ini makin kelihatan gue bego banget. Jadi banyak dari setiap orang-orang katanya gini, gue apaan tuh? Kemarin tuh ada teman yang kayak tentang ini pasangan suami istri juga baru kayak misalnya pengeluaran paling pertama ini gue emang bener ya? Iya dong, kayak logikanya gitu. Gue iya juga sih. Nah sekarang ini kan beli rumah kan. BPHTB ya pokoknya itu salah satu proses sebelum sampai rumah itu menjadi HSA milik kita. Jadi dari si penjual ke pembeli. Karena kan si yang punya proyek ini kan beli tanah sebidang tanah. Mereka pecah-pecah itu kan belum atas nama perorangan. Oh gitu. Ya, nanti ketika itu sudah kita lunasi keseluruhannya, nanti sampai SHM nama itu jadi nama kita. Sah jadi milik. Nggak ada pecah-pecah lagi. Ya, makanya kan kalau itu takes time, takes money, proses banget itu. Bahkan kayak gitu-gitu puji Tuhan bisa kebayar. Terus ini pengalaman juga ya, pengalaman hidup gua di sini sama istri gua dia operasi histerektomi. Oh iya, yang tahun lalu ya? Yes, gitu. Boleh tahu itu apa? Kayak apa tuh? Jadi istriku ada apa namanya di rahimnya ada endometriosis yang akhirnya harus diangkat. Gitu. Jadi itu pun biaya kan kalau? Biaya sekali gitu, dan itu juga memakan bahkan ini pengalaman hidup yang benar-benar luar biasa sih. Datang ke sini 2019. Oh iya tadi istriku 19. Belum jelas. Kalau nggak salah kita bareng 2020 ya. 2020 ya ketemunya. Di Februari deh kalau nggak salah. Kayak agak-agak. Gua 19 Februari, lu kalau nggak salah kita nggak jauh beda deh kalau nggak salah. Gua agak-agak lamaan ya sih. Maret kayak ketemu Maret ya. Beda 6 bulan kali ya. Kayaknya. Ketemunya apa nyampenya? Enggak, lu nyampe ke sini. Gue nyampe Februari. Februari tahun 2020 juga. Sama gua berarti. Sama ya. Sama.
gitu. Oke. Istri gue lebih awal 6 bulan di 2019. Duluan sendiri ya. Gitu. Nggak lama dari 1 tahun menjelang proses itulah sekolah, bapaknya meninggal. Ya kan? Baru kemarin gue selesai di Bali kan ngurusin kabinnya. Nah dari gitu ini pengalaman luar biasa lah kita hidup di luar negeri dan kita waktu itu nggak bisa pulang. Benar-benar. Pas COVID juga lagi waktu itu. COVID nggak bisa pulang. Kita tahu sendiri waktu itu kita nggak bisa kerja 6 bulan. Sekitar. Perth ya. Kalau di East Coast beda lagi tuh lebih gila lagi tuh. Kita sekitar 6 bulan nggak jobless banget. Terus setelah itu kabar kondisi endometriosis istri gue makin parah dan harus dioperasi. Dan biayanya nggak main-main. Insurance gimana tuh? Kan insurance tapi nggak nyampe 50%. Nggak nyampe 50%? Nggak nyampe 50%. Damn. Gitu. Parah sih. Itu buset, kan kursnya beda ya. Kursnya di rupiah pun kita udah tahu istilah operasi udah segitulah, sekian. Ini di luar negeri lagi. Makanya. Cobaan kayak bertubi-tubi ya. Tubi gitu. Cuma kita tidak boleh melihat itu sebagai cobaan sih. Maksud gua itu cobaan dari Tuhan yang kita harus jalanin aja. Mungkin bukan cobaan, ujian yang memang harus kita jalani. Syukuri aja apa setiap jalannya. Gua selalu menikmati. Jadi level up gitu nggak sih? Kayak sebenarnya jadi gua makin kuat. Kayak kalau di game kayak Pokemon referensinya kayak lu ngelatih kan bertarung. Betul. Bukan ngelatih malah tiduran. Iya kan, berarti ya pertarungan jadi you level up. Kedewasaan itu kan datang dari pengalaman kayak gitu kan, kitanya dapatnya dibanting, dibolak-balik gitu asam, kan, garam, cuka dan segala macam ya kan gitu. Lu bayangin gue dapat uang dari mana kalau gue masih di Indonesia ketika itu. Kalau kita ngomongnya soal kerjaan tadi ya. Iya sih benar-benar. In total sekian ratus juta gue harus keluarin kemarin biaya. Itu udah somehow lah, roughly ya? Segitu. Kalau gue di Indonesia, gue nggak tahu harus kerja berapa bulan, berapa tahun untuk masih dari segitu. Dan itu pun di luar dari semua pengeluaran kewajiban lu. Yes, dan gue harus dapetin dokter yang terbaik. Gue di Australia dapetin dokter yang terbaik. Really? Iya, dokter yang terbaik di Australia. Suami istri gitu, dan maksudnya handled by 2 doctors? Yes. Gila gitu, gokil sih. makanya dokternya terus udah gitu di rumah sakitnya yang bagus juga. Yang apa, Stanley apa? Subiaco. Subiaco mah good suburb ya. Itu suburb elite sih. Makanya gila. Makanya gue bilang kalau gue di Indonesia gue mau di mana gitu. Iya benar sih, benar. Gitu. Kalau kita ngomongin soal ngumpulin uang, kalau gue kumpulin gue balik ke Indonesia mungkin gue udah bisa beli mobil, gue udah bisa beli apapun yang much better yang nggak mungkin lu. Itu tanda kutip mungkin dari kerjaan gue cuma sebagai tukang masak aja. Ngomong diri chef di salah satu tempat restoran di Perth, namanya Total Rendang. Kalau misalnya lu pada udah pernah dengar sama pernah lihat di YouTube gue sebelumnya, dia ini salah satu chef yang dulu awalnya sebenarnya bukan lu kan ininya apa? Chefnya, ownernya sih dulunya kan. Iya, maksud gua lu datang agak belakangan. Ya, terus. Jadi mungkin teman-teman juga nggak tahu kapan ketemunya, gimana ketemunya. Jadi gua ketemunya tuh di tempat itu, di Total Rendang. Karena gua dulu juga sempat kerja di Total Rendang. Beberapa 1 bulan nggak salah 1 bulan, tapi abis itu gue selalu kayak datang main di situ, ketemu, ternyata nyambung karena ya Nyoman cuman lama manufactured producing Bogor gitu, jadi ngomongnya gua terus kayak nyambung lah. Itu jadi nyambungnya lu lah ya. Jadi makanya pun gue panggilnya kan bukan beli atau apa, bang juga. Jadi itu yang membuat gue kayak, dan juga gue ngeliat lagi juga kan langsung kayak istri lu ketemu terus ngobrol, terus kita juga sempat main basket bareng atau gimana. Menurut gue sosok kayak gini yang menurut gue yang mungkin bisa menginspirasi orang-orang kayak gimana sih, karena kan belum tentu semua orang bisa dapat kesempatan dan juga berani konteksnya mau keluar negeri dengan yang udah kasih tauin ada plus minusnya. Kesini tuh bukan artinya hidup lebih mudah. Betul. Dan ternyata lu melewatinya semuanya dengan tetap smile juga sih, kayak bahkan makin lebih melimpah nggak sih, kayak lu punya pandangan tentang hidup. Yes, benar. Kalau itu benar. Jujur, gue bukan tipikal orang yang doyan main,
gue bukan tipikal orang yang suka bergaul dan tanda kutip dengan orang baru, gitu. Agak introvert gitu ya? Introvert juga enggak sih. Gue sebenarnya extrovert terbuka. Cuma kalau untuk mau masuk ke lingkungan baru bagi gue tuh agak males gitu. Gue lebih senang bergaul dengan lingkungan lama gue yang rame. Misalnya gue satu komplek rumah gue bisa main sama bapak yang lain, main basket segala macam. Nah, cuma untuk kalau gue masuk ke yang baru kayaknya, aduh, apalagi di luar negeri kan. Jujur aja, bahasanya beda. Dan bahasa Australia tuh Inggrisnya beda juga. Inggrisnya sangat beda. Accentnya, slangnya, itu susah swearing banget. Words. Stres gitu. Kan jujur aja gue sampai 4 bulan sebelum kesini gue les. Oh, oke. Iya. Kayak les Les privat ya, short aja. Iya, privat. Gitu. Yang Australian style atau in general? Nah, itu salahnya, in general. Pas gue datang ke sini itu nggak kepake. Ya. Nggak kepakainya karena apa? Bahasanya jauh berbeda. Iya. Jadi misalnya slangnya. Bahasa kasar simple kayak misalnya ya ada misalnya kayak omelet atau fried egg gitu-gitu kan, atau misalnya banyak lah yang lain. Ya soal yes sama no aja kan beda kan. Iya, nah kayak gitu kan. Jelas beda banget lah gitu. Tapi modal keberanian itu yang akhirnya sih mental kebentuk sih. Ya kan di sini sih mental kebentuk sih gue ngerasa, karena di Australia kan mereka tuh nggak pernah mau peduli dengan lingkungan, dalam artian hidup gue harus jalani sendiri gitu, semaksimal mungkin kan. Gue nggak mau mencoba untuk membantu kehidupan orang lain dulu sebelum gue sendiri. Bener sih. Di sini kan gitu orang-orangnya. Gitu, beda di Indonesia kan. Kita belum terlalu ini, gue bantuin dulu ada apa. Padahal sebenarnya dirinya juga agak-agak belum benar-benar beres banget kan. Itu yang gue belajar di sini sih. Dan itu menurut lu kalau orang yang nggak bisa menerima itu bakal jadi big issue nggak? Karena kan kita bakal baper sendiri, kayak baper salah. Jadi lu kenapa harus baper? Karena emang di sini sistemnya beda, culture shock kan. Nah, ya lu harus kayak kata lu harus bisa bukan harus tanda kutip 100% menerima, cuman at least somehow you have to handle it. Gitu nggak sih? By yourself kan. Contohnya misalnya kalau kita di Indonesia kita stop taksi. Ya kan? Stop taksi. Supirnya keluar, supirnya angkatin tasnya ke baggage. Iya kan? Kalau di sini kadang-kadang enggak juga kan? Kalau di sini ya stay di dalam supirnya. Iya sih. Dia hanya buka baggage, kita masukin sendiri. Itu yang disebut self service. Gitu kan? Tapi ada beberapa juga sih supir mungkin yang gitu. Mungkin tapi mereka juga dari negara Asia. Yang juga notabene-nya mereka unconsciously udah terprogram. Tapi kalau menurut gue sih kayak gini loh. Kalau kitanya nggak kuat secara mental mungkin baper dengan hal itu. Gue bayar. Kok gue nggak dikasih dapat? Gitu. Kalau di Indonesia semua kan dapat kayak gini-gini, kalau di sini enggak. Ternyata yang nggak bisa begitu juga gitu. Karena memang ya lu harus semaksimal mungkin ngikutin juga sih ya. Atau nggak lu mati konyol kan? Nah, lu nggak mau kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi insight banget sih buat apalagi usia juga ya. Lu kalau usia udah di atas, let's say di atas 25 aja udah kadang-kadang orang udah kolot ya. Apalagi lu ya, maksud gua ngomongin sih. Berapa umur gua? 18 kali 2. Ya let's say di atas kepala 3 lah, iya kan. Terus datang ke negara orang. Kan nggak gampang kan? Nggak itu gampang. juga kayak buset udah PR banyak. Perang batin lu, perang batin. Banyak yang lu mendem juga lagi gue yakin kan. Gua nggak bisa nih begini, gua nggak bisa begini nih. Akhirnya itu kalau gue terus nentang itu semua malah menjadi stres gitu. Itu yang gue bilang, selama 6 bulan itu yang gue biasa kerja keras, pontang manting, gue bisa pulang, bisa nggak nemu matahari ya di Indonesia kan. Kita berangkat subuh, pulang malam. Macet di jalan gitu lagi. Nah, di sini pertama datang kita kan jobless selama 6 bulan. Mental. Gila. Itu sebenarnya gue sempat kurus, sekarang lagi bengkak nih. Dan sempat kurus yang benar-benar gue stres. Itu benar-benar awal gue datang ke sini, gue langsung dapat shock terapi, stres gue. Lu nggak dapat kerjaan, pengeluaran terus, dan pengeluaran gak hanya di sini, di Indonesia dituntut lu bayar rumah, ayo bayar rumah. Iya gitu. Bener juga. Orang juga kadang-kadang nggak mau ngerti juga kondisi kita kan, susah juga kan. Kayak gitu.
Nah, wah banyak lah kayak gitu. Tapi akhirnya setelah kita lewatin 6 bulan itu gue baru belajar banget. Dan nggak terasa udah hampir 3 tahun juga kan? Iya. Lu Maret kan? Februari. Ya berarti ya sama lah kayak gue. Bulan depan 3 tahun loh ya. Almost kan? Gila ya. Jadi kayak sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang ajaib aja nggak sih kayak. Soalnya sampai sekarang gue kayak gak ngerti aja sih. Ya gue selalu menempatkan banyak orang-orang yang kayak lu atau misalnya orang-orang jadi motivasi juga gitu kan. Jangan terlalu mengasihani diri lah kayak semua orang punya beban sendiri kan. Betul. Cuman Indian kayak lu Ibini 2019 udah duluan LDR 6 bulan. Terus kemudian kuliah, terus lu dateng COVID abis itu 6 bulan gak kerja, abis itu dan di rumah gak baik-baik aja loh. Ya, itu juga mengenai komunikasi. Ya, nggak baik-baik aja pasti. Boleh nggak kayak sharing sedikit kayak itu udah kayak keluh kesah atau misalnya up and down atau itu dari yang tadi bilang. Untung lu bilang kayak nggak baik-baik juga di rumah gitu kan? Ya, nggak baik-baik dalam artian gue udah coba untuk lu bayangin gue bawa kertas lembaran yang CV gitu, baru gue nyodorin kertasnya udah no hiring gitu kan. Yang wah gila penolakan gitu kan. Gue balik ke rumah nggak ada job lagi, niatnya sampai di rumah tapi bini gue juga banyak kerjaan ya segala macam. Wah itu nggak akan terlihat baik-baik saja. Bener sih. Itu kalau nggak benar-benar lu kontrol diri sendiri malah pecah ya. Kalau misalnya gue nggak bisa kontrol diri sendiri itu benar-benar wah nggak bisa bayangin deh gimana. Mungkin gue bisa balik kali ya. Bisa balik mungkin gitu. Gagal ya. Cuma akhirnya dari situ gue ketemu beberapa orang Indonesia ya. Orang Indonesia juga banyak yang membantu sih. Membantu gue untuk termasuk karir gue di sini. Gitu karir gue di sini. Jadi bisa bilang nggak sih kayak hal-hal apa sih yang bisa lu kasih saran buat orang-orang teman-teman yang di luar sana yang misalnya bergumul mau kesini statusnya hampir sama kayak lu, yang apa sih yang harus mereka persiapin gitu kayak hingga detik ini lu bisa survive dan melewati asam garam segala macam. Apa sih bisa sharing nggak? Yang pertama ya mental sih. Mental. Oke. Jangan sampai menganggap negara lain itu sama dengan negara sendiri itu something big different kan. Beda banget gitu. Terus yang kedua adalah ya lo nggak akan bohong, lo harus siapin yang namanya bahasa Inggris. Yes. Gitu. Mental bahasa Inggris. Ya. Karena gue juga ngebahasa Inggris gue jelek banget. Tapi mau nggak mau akhirnya gue datang ke sini, gue dipaksa untuk ngomong. Akhirnya kayaknya sedikit lebih bisa lah sekarang. Learning by doing. Ya. Kayak gitu. Dulu gue takut ngomong sampai gue ke AJI gue nggak berani. Tapi kan self service aja. Ya, atau mau nanya ya, barang misalnya mau nyari odol di mana gitu kan, kayak gitu sih. Iya. Lu kadang-kadang kan, ya nggak bisa ngomong. Kekhawatiran seseorang kan suka yang berlebihan kan di kepalanya sendiri, dipikirin sendiri. Padahal nggak begitu banget. Nggak serumit itu, padahal sederhana. Ya, kayak gitu. Nah itulah yang kedua, bahasa, mentality, sama ada misalnya kayak skill base lah atau misalnya apa yang kayak jangan ngoyo dengan kerjaan kita di Indonesia tuh sesuatu yang bagus. Klasik lah ya. Gue di sini di Indonesia gini posisi gue, at least supervisor di sini gue nggak mau cuci piring, let's say kayak gitu. Karena gue akhirnya banyak belajar, gue ketemu yang bayangin sekarang menjadi rektor. Rektor di mana? Rektor di Jogja. Oh, maksudnya rektor di Jogja? Iya. Oke. Temen lu? Dulunya sama kayak gue kerjanya nyuci piring, ngepel lantai. Really? Ya. Di sini kan? Ya. Oh gitu. Terus di Indonesianya dia bos, punya restoran. Di sini sama kerjanya juga cuci piring. Jadi cleaning. Semua sama di sini. Semua sama. Jangan pernah memilih kerjaan apapun di sini. Gitu loh. Yang penting kalau di sini ada kerjaan aja dulu ya? Ada kerjaan, lu kerjain, jangan ngoyo, jangan pernah ngerasa gua nggak mungkin seperti ini gini. Jangan. Atau nggak kayak berpikir ke gue sarjana nih, deserve more gitu kan. Bokap gue udah capek-capek nyekolahin gini.
Ya nggak apa-apa sih kayak gitu sih ya, terserah lu kan. Ya. Pilihan lagi-lagi ke masing-masing ya. kan. Cuman ya tapi kita yang balik lagi ke diri masing-masing sih. Tapi kalau lu misalnya punya bahasa Inggris yang bagus, lu bisa dapetin kerjaan juga yang bagus. Iya, jelas. bisa kayak front office in hotel yes, misalnya. Kayak gitu. Lu bisa kerjaan di sekolahan. Ya, make sense. Yang lumayan kan. Translator atau misalnya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia di sekolahan sekarang dibutuhin banget gitu. Oh, benar ya? Oh, oke. Di WA only atau lu tahu di sini. Oh, di Perth ya. Di Perth ya. Oke. Gue ada beberapa orang yang ngomong sama gue, mau nggak gini-gini, cuma karena gue lagi punya misi sebenarnya. Oke. Misinya adalah gue pengen bangun usaha di Indonesia, nanti gue balik. Oh, oke. Sekarang sih bisa jadi sekarang gue lagi belajar sebenarnya. Oke. Oh, belajar apa nih? Gue lagi belajar bisnis itu. Ya, how to build-nya, bisnisnya, terus how to communicate dengan sesama customer. Owner atau dengan customer. I see. Kayak gitu kan. Business modeling 2 person beda dengan 1 person, dengan multiple owner gitu kan beda. Iya, gitu. Jadi gue banyak pelajaran yang gue dapat, tanda kutip gratis, tapi gue dapat uang. Dari semua pekerjaan yang saat ini lu lakuin kan? Karena gue ngomong sama bos gue sendiri di sini, gue di sini mau belajar ya, tapi gue sambil kerja. Jangan khawatir dengan kerjaan gue, puji Tuhan kan lumayan karir gue di dunia kuliner ini kan lumayan ya di Perth gitu. Iya, sampai sekarang masih terus. Ya, kayak gitu. Berarti itu sebenarnya gue sempat mau nanya, pertanyaan terakhir, kayak abis bini lu misalnya lu lulus, ya itu udah mau kemana? Gue kira lu mau misalnya lanjut, bini lu kan bisa graduate visa nih. Nah ini perbedaannya. Oke, perbedaan. Perbedaannya karena beasiswa tuh banyak. Oh ya, bini gue beasiswa di sini. Beasiswa berarti apa? Beasiswanya dari Australian World, jadi dari pemerintahan Australia kan. Nah, itu aturannya adalah kalau udah lulus, lo harus keluar dari Australia selama 2 tahun. Wow, oke. Gitu. Oke, jadi itu aturannya. Beasiswa. Yes. Oke. Kalau lu memaksakan diri untuk tetap stay di sini, lu harus bayar sesuai dengan yang lu pakai uang itu di sini, which is sekitar 50.000. What? No. Lebih? 80.000. 300.000. Ini bukan 300.000 rupiah ya, 300.000 dolar Australia yang estimasi. Lu tuh bisa beli itu kali itu, bisa beli itu. Ya enggak lah, nggak beli itu juga. Mungkin 3 kamar. 3 kamar lah. Jadi 300.000 itu 3 miliar. Oke, 3 miliar itu biaya magister social science. S3. Oh, itu S3? Iya. Sorry, S3 berarti? Iya, S3. Oh, oke. Itu gitu. S3 di sini berapa tahun? Tadi 4 tahun. Oh, sorry. 4 tahun. Oke, anyway. Berarti itulah aturan mengapa bini lu mau nggak mau ya pasti harus pulang. Kalau S2 kalau nggak salah sekitar 200.000 I2M. Oke. Gua nggak tahu sih, yang gue dengar demikian. Oke. Cuma maksud gue bener atau enggaknya, tapi bisa dicek sih. Tapi yang gue dengar sih kayak gitu, sekitar segitulah. 300.000. Ya anyway, berarti udah pasti bini pulang. Nggak mungkin lu bayar 3M lagi kan? Nggak mungkin. Makanya gue bilang, meskipun misalnya ya, jadi bini gue dapat jadi lecturer di sini lumayan banget, gajinya besar banget. Pastilah. Besar banget. Pasti. Gitu. S3. Gue dapat bocoran aja, boleh nggak sih? Ya, maksudnya kan nggak ada maksudnya. Yang penting nggak ada mungkin instansi atau apa gitu. Iya, gue ada. Kan standar base UMR as this career gitu. Lawyer berapa kan normal. Ada kawan gue hampir 3 tahun lah kontrak di sini. As a lecturer, dosen ya? Iya, as a lecturer. Terus apa namanya? Super apa nih? Super annuance-nya. Oh, tax. Dana pensiun lah kalau ya, biar mereka ngerti ya. Dana pensiunnya itu sekitar 700.000. Ya 700.000 lah, let's say. Enggak. Ini maksud lu kayak 7.000 kayaknya. 7.000 apa ya? $7.000. Berarti Indian sekitar 700 juta kan? 7.000 dolar cuma 70 juta. Kalau 70.000 baru 700 juta. 70.000. 700 juta. Cuman itu kan dana pensiun. Yes, maksud gua itu baru dana pensiunnya dia. Oh, baru dana pensiun. Yes, kalau gajinya berarti lu bisa hitung dong akumulatin berapa. Kayak gitu. Apalagi kalau lecturenya lu S2 atau S3 maksud gua adalah mungkin kalau kita paksa untuk stay di sini, bisa aja gua cicil 300.000 itu ya 4 bulan misal kerja. 4 bulan. 4 tahun. 4 tahun. Yes, sorry. 4 tahun. Bisa lah. Cuma ada lagi, kita nggak bisa PR.
apa. Cuma udah, mendingan pulang aja deh. Mendingan pulang. Iya, karena dari waktunya itu sebenarnya yang jauh lebih mahal dari 3M itu. Nggak bisa dibalik. Ya. Makanya saya lebih baik pulang ke Indonesia atau ke negara lain gak jadi masalah. Yang pentingnya harus keluar Australia. Keluar Australia. Nah gitu. Dan abis 2 tahun itu balik lagi boleh. Iya. Cuman ya udah. Jadi istilahnya kayak gini sih lo. Jadi lo harus contribute ke negara lo atau ke negara lain dari hasil studi lo di Australia gitu. Dan after that setelah estimasi 2 tahun baru balik lagi ke Australia. Yes. Balik lagi ke Australia bisa PR. Gitu. Cuman itu award yang Australian Award itu aja nih atau memang hampir semua beasiswa kayak gitu? Atau lu nggak tahu? Ya, mungkin kalau LPDP juga harus pulang. Kalau LPDP udah pasti kan itu kan dari Indonesia kan? Dari Indonesia. Jadi kayak harus kontribusi ke negara. Ya. Kalau setahu gue, setiap beasiswa kayaknya harus balik deh, sepertinya. Mungkin, gitu. Ya. Yang beasiswa dalam artian bukan beasiswa, maksudnya biaya sendiri. Iya. Yeah. Dia pasti akan langsung graduate visa kan? Iya. Ngajuin graduate Dan itu visa. yang kebanyakan teman-teman WHV yang strateginya student, graduate visa, TRA, kemudian mereka langsung ambil poin untuk ambil PR kayak gitu. Atau enggak yang disponsor company kayak gitu. Ya tapi ya jalan orang beda-beda ya. Ya mungkin ya bisnis lu nanti di Bali. Di Bali apa di Bogor nih? Lupa gua. Mungkin kuliner ya? Kalau boleh tahu sneak peek-nya kuliner lah ya. Ya pasti kuliner. Kuliner tapi konsepnya udah ada. Mantap. Terus mungkin ada 3 owner lah, maksudnya dengan gua sendiri ada 2 kawan gua yang akan bergabung. Oke. Kayak gitu. Joint venture lah. Kayak gitu. Makanya gua bilang kenapa belajar, karena gua akan hampir sama lah bentuknya dengan konsepnya. Cuma tempat mungkin mudah-mudahan lebih matang ya. Karena banyak belajar lah gitu. Harusnya. Benar. Gitu. Harusnya gitu. At least how you handle ketika masalah itu yang hampir sama timbul. Ya mungkin bisa terselesaikan. Iya, mantap. Ya kayak gitulah. Oke, anyway, thank you nih Bang Nyoman udah udah nyempatin waktu di. Lu tapi hari ini kerja nggak sih tadi? Libur. Oh libur. Besok libur juga kan? Besok libur, 2 hari ini libur. Terus sampai weekend akhir kerja terus. Iya, Sabtu pagi sampai malam. Sabtu pagi malam. Oh double shift. Double shift. Oke. Oke, sukses untuk kerjaan, kemudian juga untuk Bini semuanya. Sama-sama. Semoga sampai Bini lulus ya. Ya. Lagi 6 bulan. Lagi dikit nih. Ini yang cobaan yang paling. Iya. Bulan depan mau LDR lagi. Dia harus ke Indonesia lagi buat research lagi kan. Di sana. Paperworknya ya, assignment-nya. Karena masih banyak yang harus diambil kan. Sampel-sampelnya gitu. Benar. Semoga di lain kesempatan mungkin bisnis lu udah jadi, gue main ke sana dan juga bisa kalian bikin YouTube lagi di sana atau podcast lagi di sana. Amin. Biar nanti juga sebar-sebar ilmu lagi kan. Sip. Oke, thank you Bang Nyoman dan teman-teman see you untuk nanti next untuk bintang tamu siapa lagi. Pantengin terus di My Interview. Thank you. See ya.